hukum nikah beda agama, bolehkah? Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan sah manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya. Bagi yang beragama Islam maka acuan sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Hal ini juga diterangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragam Islam. Lebih tegas lagi larangan menikah beda agama pada Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 disebutkan, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkan. Artinya, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah, sehingga mereka beriman. Sesungguhnya, budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah, 221. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi yang bersumber dari Al-Muqatil, sebab turunnya ayat 221 dari surat Al-Baqarah ini, berkaitan dengan permintaan izin Ibnu Abi Martsad Al-Ganawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin namun cantik, yang sebelumnya menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam, meskipun wanita tersebut masih beragama musyrik. Ibnu Abi Martsad sendiri telah menjadi seorang muslim saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk menikahinya, dan kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelasan dan hukum terkait pernikahan tersebut, Tafsir Al-Bagawi. Ibnu Katsir mengulas tafsir ayat di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi orang mukmin menikah dengan orang musyrik yang menyembah berhala. Lalu ayat ini menggeneralisir hukum haramnya menikah dengan orang musyrik dari Kitabiyah, Yahudi dan Nasrani, dan Watsaniyah, penyembah berhala. Akan tetapi Ibnu Katsir mengecualikan pernikahan orang muslim dengan perempuan ahli kitab, dengan landasan ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, sembelihan, ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan, dihalalkan bagimu menikahi, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah, 5. Ayat ini memberi peluang pernikahan beda agama, yaitu bagi laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Menurut Syekh At-Tantawi dalam kitab Al-Wasit, yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Menurut penjelasan Al-Nawawi, menurut Imam Al-Syafi'i, seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita Kitabiyah jika mereka mengikuti agama sesuai dengan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran, dan mereka masih mempraktikkan agama mereka sesuai dengan kitab suci mereka. Namun, menurut tiga mazhab lainnya, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita Kitabiyah secara mutlak, bahkan jika agama ahli kitab tersebut telah diubah atau dinasah.
Menurut pandangan sahabat Abdullah bin Umar dan sebagian sahabat lainnya, menikah dengan ahli kitab diharamkan dan tidak sah, karena mereka telah mengubah ajaran agama mereka dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ketiga dari tiga Tuhan, Trinitas, yang merupakan bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik, dalam keyakinan mereka. Pandangan ini menafsirkan bahwa dispensasi untuk menikahi ahli kitab pada masa turunnya ayat tersebut, diberikan karena sedikitnya jumlah perempuan muslim pada saat itu, namun dispensasi tersebut tidak berlaku lagi pada zaman sekarang karena banyaknya perempuan muslim, sehingga menikah dengan ahli kitab menjadi haram. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar, kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Mumtahanah, 10. Menurut penafsiran At-Tabari, ayat tersebut mengacu pada perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrik Mekah di Hudaybiyah. Sesuai dengan perjanjian tersebut, setiap orang yang datang dari pihak musyrik Mekah harus dikembalikan kepada mereka. Namun, terdapat pengecualian untuk perempuan yang datang dari Mekah, jika setelah diuji ternyata ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perempuan tersebut tidak boleh dikembalikan kepada kaum musyrik Mekah. Hal ini disebabkan karena tidak diperbolehkannya seorang mukmin menikahi seorang wanita kafir, dan seorang muslimah tidak halal dinikahi oleh seorang laki-laki kafir. Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Munas 7 MUI 8 2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama sebagai berikut, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut kaul muktamad adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama, NU, juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih ke-22, tahun 1989 di Malang, Jawa Timur telah mentarjihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau ahlul kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahlul kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, menurut Yahudi, dan Isa itu anak Allah, menurut Nasrani. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. Simpulannya, menurut kesepakatan para ulama salaf dan halaf, pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang pria non-muslim tidak sah. Sedangkan pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita kitabiah, Yahudi dan Nasrani, memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, dengan beberapa yang mengizinkannya dan beberapa yang melarangnya. Namun, ulama Indonesia yang tergabung dalam organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah telah sepakat untuk melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik itu dilakukan oleh laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Benar, dari berbagai perspektif yang telah diuraikan, termasuk tafsir, fikih, peraturan perundang-undangan, dan konteks sosial keagamaan, dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama antara laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah adalah tidak sah dan haram. Sementara itu, juga sepakat bahwa pernikahan perempuan muslimah dengan musyrik, kafir, atau ahli kitab adalah tidak sah dan haram. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama zaman salaf mengenai pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiah, Yahudi dan Nasrani, namun ulama kontemporer,
khususnya di Indonesia, bersepakat bahwa hukum nikah beda agama secara mutlak adalah tidak sah dan haram.